杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah menyapa, Fang Ziqi mundur agak jauh dengan sadar dan kebetulan bertemu dengan Hua Xingchen dan yang lainnya mengejar dari belakang. Hei, kakak senior Fang. Mata Indalan Claude berbinar. Meskipun mereka berasal dari klan yang berbeda, mereka berdua berasal dari tempat yang sama. Melihat satu sama lain di sini saat ini, mereka secara alami merasa sedikit akrab. Adik perempuan dari pavilion Lingxiu. Fang Ziqi tidak begitu mengenal Lan Claude. Mendengar itu, Lan Claude mengangguk sambil tersenyum. Dong Qinghan mengerutkan kening, memandang Fang Ziqi dari atas ke bawah, dan tiba-tiba berkata, "Saya tahu mengapa kedua gadis itu terlihat akrab. Mereka ternyata adalah saudara perempuan dari geng perang darah. Terakhir kali Dong Qinghan pergi ke pavilion Lingxiu, dia juga memperhatikan situasi menara Feng Yu dan geng perang darah. Kedua gadis itu dan Fang Ziqi sama-sama adalah pemimpin di sekte masing-masing. Jadi tentu saja dia tidak akan terlalu asing dengan mereka. Hanya saja mereka belum pernah berinteraksi satu sama lain sebelumnya, jadi mereka tidak mengenalinya untuk sementara waktu. Tapi ini sudah menjelaskan mengapa dia melemparkan harta rahasia itu kepada dirinya sendiri. Namun sekelompok orang juga cukup peka dan memperhatikan bahwa ekspresi JR tidak benar, jadi mereka tidak terburu-buru mengganggunya. Mereka hanya mengobrol hangat dengan Fang Ziqi dan diam-diam mengangkat telinga untuk mendengarkan suara tidak jauh. "Kemarilah, mengapa Anda menghindari saya?" Yang Ke memandang JR dan bertanya, "Siapa yang bersembunyi dari Anda?" JR mendengus, wajahnya sedikit merah. "Anda benar-benar tidak menghindari saya?" Yang Ke mengangkat sudut mulutnya dan maju selangkah dan terpaksa bertanya, "Tidak," gumam JR, matanya yang indah berbinar. "Anda baru sampai di sini hari ini?" Yang Ke menoleh dan menatap Mi'er yang tersenyum, menggerakkan bibirnya dan diam-diam mengkhianati saudara perempuannya. "Oke, sekarang Anda sudah di sini. Kalau begitu, ikut saya kembali ke rumah dulu." Yang Ke tahu bahwa dia malu, jadi dia tidak menjelaskan secara detail. JR mencibir, "Kami baru saja datang ke kota perang untuk bersenang-senang, dan kami tidak mengatakan kami ingin berpartisipasi dalam pertempuran untuk memperebutkan warisan bersama Anda. Jadi, saya tidak akan pergi." "Mi'er, apakah Anda mau pergi?" Yang Ke bertanya sambil tersenyum. "Saya pergi?" Humair mengangguk berulang kali. "Mi'er!" teriak JR, dadanya naik turun karena marah, seolah-olah dia tidak menyangka posisi adiknya akan begitu tidak stabil. Saat Yang Ke hanya bertanya dengan santai dan dia setuju, tapi Mi'er menjulurkan lidahnya yang manis dan tertawa. "Kami hanyalah berasal dari sekte kelas 2. Kami tidak dapat membantu banyak jika kami pergi ke sana. Jadi mengapa pergi ke sana?" JR tampak sedikit malu dan bergumam pelan. Yang Ke tiba-tiba menyadari bahwa inilah yang dia pedulikan. Lagi pula pasukan yang berkumpul di rumahnya kecuali sekte Ying Yue Chen Shui dan Sosio Yu yang merupakan sekte kelas 2. Yang lainnya adalah sekte kelas 1. Jadi JR pasti memiliki rasa rendah diri dan inilah sebabnya dia bersembunyi dari dirinya sendiri. "JR, di masa depan Anda dan Mi'er akan mampu berdiri di puncak dunia ini, jadi jangan terlalu peduli dengan sekte Anda." Yang Ke menatapnya dengan wajah serius.
Terakhir kali mereka bertemu, kakak beradik ini hanya berada di alam Yuan sejati tingkat kelima. Tetapi sekarang, mereka telah mencapai alam Yuan sejati tingkat ke-8, yang sama dengan diri mereka sendiri. Selain itu, keterampilan sihir Qi dan cabang yang mereka latih juga luar biasa. Pada waktunya, mereka pasti akan dipromosikan ke tingkat alam kenaikan abadi. Jadi bisa dikatakan di masa depan pasti ada 2 orang di dunia ini. Menurut Anda begitu? Ekspresi Ji-er sedikit meredup. Matanya yang indah dipenuhi dengan kecemerlangan dan dia memandang Yang Ke dengan gembira. Seolah-olah dia tidak menyangka bahwa dia memiliki opini yang begitu tinggi terhadapnya dan saudara perempuannya. Tapi Yang Ke mengangguk dengan serius. Ini sepertinya akan jatuh. Hua Xinceng menoleh dan bergumam pelan. Sudah lama sekali jatuh. Fang Ziki terkekeh sambil tersenyum cabul. Saya menghargainya. Tuan muda Huo menggoyangkan kipas lipatnya. Baiklah, saya akan memikirkannya. Jika saya mengetahuinya, saya akan pergi ke rumah Anda bersama Mi-er dalam beberapa hari. Ji-er diam-diam bersuka cita di dalam hatinya dan menggigit bibir tipisnya yang begitu cerah, sehingga mereka terlihat memikat. Namun Yang Ke mengangkat jarinya ke arahnya. Apa yang sedang Anda lakukan? Ji-er tampak bingung, mendekat sedikit dan mencondongkan tubuh. Yang Ke terkekeh dan berbisik di telinganya. Jika Anda terus bersikap malu-malu, saya akan memberitahu dunia tentang rahasia Anda. Apa rahasianya? Leher Ji-er berwarna merah muda dan ketika nafas panas Yang Ke bertiup di telinganya, sepertinya ada ribuan semut merayapi kulit halusnya, sehingga membuatnya gatal dan mati rasa. Pinggul Anda besar di satu sisi dan kecil di sisi lain. Setelah mengatakan itu, Yang Ke menegakkan tubuh, tertawa 2 kali, dan melirik tubuh bagian bawah Ji-er secara sengaja atau tidak sengaja. Ditatap oleh tatapan agresifnya, Ji-er tidak bisa menahan ilusi ditelanjangi. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia berkata dengan marah. Di mana saya? Saat dia berbicara, dia secara tidak sengaja mengangkat pinggulnya dan mengencangkan perutnya. Omong-omong, terserah Anda apakah akan datang atau tidak. Mi-er, ikut dengan saya. Dengan mengatakan itu, dia meraih Mi-er dan berjalan menuju kota perang tanpa menoleh ke belakang. Yang Ke, kenapa Anda menjadi hooligan yang tidak tahu malu? Ji-er berteriak dengan marah, kemudian menggertakkan giginya sebentar. Gangster yang tidak tahu malu. Hua Xinceng bergegas dan berkata dengan marah. Cantik, apa yang Tuan Muda Ke lakukan pada Anda? Itu bukan urusan Anda. Ji-er meliriknya dari atas ke bawah, mendengus dingin dan buru-buru mengejarnya, meraih salah satu lengan Yang Ke dan berteriak. Jika Anda tidak menjelaskan kata-kata Anda kepada saya dengan jelas hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa Anda belum selesai. Gadis ini memiliki sedikit kepribadian yang buruk, dan dia tampaknya hanya patuh di depan Tuan Muda Ke. Hua Xinceng berpikir serius, diam-diam menghitung wanita cantik yang tertarik pada Yang Ke, dan segera mengagumi metode berburu kecantikan Yang Ke. Sebenarnya saudara perempuan Hu dan Fang Ziki bukan satu-satunya berasal dari geng perang darah dan menara Feng Yu. Tapi ada lebih dari 20 orang dari setiap keluarga. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan lain dalam hal kekuatan keseluruhan, itu tetap milik mereka. Terakhir kali kedua faksi terlibat karena insiden Pavilion Lingxiu, dan semua master di sekte tersebut dikerahkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran, untuk mengepung dan menekan tanah Changyun. Dan kerugiannya bahkan lebih besar daripada faksi lainnya. Oleh karena itu, di antara orang-orang dari geng perang darah dan menara Feng Yu yang datang kali ini hanya ada 3 atau 4 master di alam kenaikan abadi. Dan level mereka juga tidak tinggi.
Justru karena kekhawatiran inilah Ji-er malu untuk bergabung dengan Yang Ke, karena dia datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan. Dia harus membawa beberapa master, tapi mereka tidak memiliki banyak master dan hanya tertinggi hanyalah batas kenaikan abadi tingkat keempat. Guancil yang berada di alam kenaikan abadi tingkat ketiga juga termasuk di antara mereka. Sekarang Yang Ke dan Ji-er kembali ke kota perang dengan berisik dan menjemput orang-orang itu dari penginapan. Jelas Yang Ke mengetahui situasi kedua faksi saat ini lebih baik daripada siapapun. Jadi tentu saja dia tidak akan peduli, tetapi sangat sopan. Dan orang-orang ini juga berperilaku sangat hati-hati. Saat bertemu dengan sekutu Yang Ke, jelas sekali mereka takut dibuat kacau karena kejadian terakhir kali. Bahkan bisa dikatakan mereka berjalan di atas es tipis karena takut perkataan ceroboh mereka akan menimbulkan masalah bagi sekte mereka. Ketika dia kembali ke mansion, Qiu Yimeng telah memimpin sekelompok orang untuk menyambutnya dengan hangat dan senyuman di wajahnya. Sebagai orang terbesar kedua di mansion, Nona Qiu secara alami menunjukkan penghargaannya karena bergabung dengan geng perang darah dan menara Fengyu, bercanda dan mengobrol dengan penuh kasih sayang dengan saudara perempuan Hu, memalingkan muka dari Yang Ke secara sengaja atau tidak sengaja, dan dia sangat menyadari bahwa sikap saudara kembar terhadap Yang Ke agak tidak biasa, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dengan kebencian. Diam-diam memarahi Yang Ke karena begitu mesum, tetapi dia sebenarnya bisa menculik dua wanita cantik ketika dia pergi keluar. Sepulang dari perang, banyak sekali masalah dan hal-hal sepele. Orang-orang dari geng perang darah dan menara Fengyu diatur untuk tinggal di dekat Qiu Yimeng, dan semua kekuatan utama menghitung panen dan korban jiwa. Segera hasilnya keluar. Dalam pertempuran perburuan harta karun ini, keluarga Yang Ke kehilangan sekitar 30 atau 40 orang, termasuk 4 orang di alam gerakan abadi, dan sisanya di alam Yuan sejati. Untungnya kerugian ini dihilangkan oleh orang-orang dari geng perang darah dan menara Fengyu yang tiba hari ini. Namun tidak ada duka atau kesedihan, karena mereka datang untuk berpartisipasi dalam perebutan warisan. Semua orang sudah siap mental. Adapun 1000 harta rahasia, pasukan Yang Ke menangkap total hampir 200 keping. Adapun bagaimana cara mendistribusikan 200 harta rahasia dengan tingkatan berbeda ini, Yang Ke menyerahkan semuanya kepada Qiu Yimeng yang membuatnya pusing. Karena meskipun jumlahnya hampir 200 buah, kelihatannya banyak. Namun nyatanya setelah dialokasi, persediaannya masih terbilang sedikit. Namun Yang Ke percaya bahwa dengan kemampuan Qiu Yimeng, dia harus mampu menjaga keseimbangan dengan baik dan tidak akan membiarkan kekuatan besar menaruh dendam karena harta rahasia tersebut. Setelah kembali ke kamar, Yang Ke melihat Xian Ningsang tertidur di atas meja. Bagaimanapun kakak perempuan masih muda dan telah menyempurnakan alkimia selama periode ini. Meskipun sekelompok orang di lembah Yowang sudah akrab dengan metode alkimia Xian Ningsang dan bekerja sama dengannya dalam segala hal, dalam jangka waktu yang lama, konsumsi fisik dan mental sangat besar. Saat suara pintu dibuka, suara tersebut membangunkannya, dan setelah melihat Yang Ke kembali tanpa cedera, kakak perempuannya tidak bisa menahan nafas lega. Sambil menggendong pinggangnya, Xian Ningsang sepertinya sudah terbiasa dengan keintiman seperti ini. Selain wajahnya yang sedikit merah, dia tidak lagi panik seperti sebelumnya. Letakkan dengan lembut di tempat tidur, selipkan ke dalam selimut. Yang Ke duduk di samping tempat tidur, dan setelah menunggu beberapa saat, Xian Ningsang bernafas dengan teratur. Dia tersenyum sedikit dan merapikan rambutnya. Melihat wajah yang tersembunyi di balik kerudung, Yang Ke merasa siap untuk bergerak. Sampai saat ini, dia belum pernah melihat seluruh wajah dari Xian Ningsang, dan yang paling dia lihat adalah ketika dia menciumnya di lembah 9 yin dengan separuh kerudungnya terangkat. Jadi tidak mungkin bagi Yang Ke untuk tidak penasaran dengan penampilan Xian Ningsang.
Jadi dia juga yakin jika dia ingin melihatnya, karena kakak perempuannya pasti akan membuka tabirnya. Tapi misteri kabur ini juga merupakan salah satu bagian paling menarik dari Xian Ningsang. Setelah sedikit ragu, Yang Ke melepaskan rencana membuka kerudungnya untuk melihat apa yang sedang terjadi dan keluar dengan lembut. Memandangi bulan sabit di langit seperti mata Xian Ningsang ketika dia tersenyum. Ying Qiu. Yang Ke berteriak. Dalam kegelapan, sesosok tubuh kurus keluar. Bahkan jika seluruh energi aslinya hilang, persembunyian Ying Qiu sudah menjadi naluri. Anda akan pergi dengan saya. Mendengar itu, Ying Qiu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Segera Yang Ke berjalan ke kamar sebelah dan mengetuk pintu dengan lembut. Kemudian suara Meng Wuya datang dari pintu. Masuk! Segera Yang Ke mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Sekarang penjaga toko Meng duduk bersila di tempat tidur, mempraktekkan keterampilan mistik dalam diam. Ketika Yang Qiu memandangnya, wajahnya yang selalu setenang genangan air di sumur kuno akhirnya bergerak. Karena sejak Meng Wuya datang ke rumah, Ying Qiu juga sangat memperhatikan orang ini. Namun sebenarnya tidak hanya Ying Qiu, Go Yi dan Xiao Sun juga merasa penasaran. Bagaimanapun kekuatan dan misteri Meng Wuya membuat ketiga prajurit darah merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka benar-benar tidak tahu kekuatan mana di dunia ini yang bisa menghasilkan master seperti itu. Karena ini bukan orang biasa di puncak alam kenaikan abadi. Ini adalah seorang ahli luar biasa yang dapat menerobos di atas alam kenaikan abadi hanya dengan satu langkah terakhir. Meskipun ketiga prajurit darat tidak mengatakan apa-apa, pada kenyataannya semua orang diam-diam menebak asal-usul Meng Wuya. Tapi itu masih agak tidak jelas. Tapi melihat Yang Ke membawanya ke sini, Ying Qiu juga memiliki beberapa kecurigaan di dalam hatinya. Tetapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Lagi pula, kutukan penyegel Yuan dalam dirinya dimanipulasi oleh Huang Jiushou, penatua tertinggi dari keluarga Yang. Bahkan jika Meng Wuya sangat kuat, dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun Huang Jiuhou berada di atas ranah kenaikan abadi, sedangkan Meng Wuya hanya berada di puncak ranah kenaikan abadi, dan jaraknya sangat besar. Penjaga toko Meng. Sapa Yang Ke? Meng Wuya hanya mengangguk sedikit, menatap Ying Qiu dengan curiga dan tidak bisa menahan nafas. Apakah dia di penjara? Meng Wuya memandang Ying Qiu sambil tersenyum dan bertanya. Namun Ying Qiu menanggapinya dengan acuh tak acuh. Manajer toko Meng, apakah Anda punya cara untuk menghilangkan batasan padanya? Yang Ke duduk sendirian dan menuangkan segelas air untuk melembabkan tenggorokannya. Biarkan saya melihatnya. Meng Wuya tidak menolak dan berkata kepada Ying Qiu. Kemarilah. Ying Qiu melirik Yang Ke dan dengan izin Yang Ke, dia berjalan ke tempat Meng Wuya. Tampaknya melihat bahwa dia sedikit tidak bahagia, Meng Wuya terkekeh dan berkata, Tenang, saya tahu Anda memiliki beberapa kemampuan, tetapi Anda adalah orang yang tidak berguna sekarang, jadi mengapa Anda mewaspadai saya? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Ying Qiu. Kemudian ruangan itu menjadi hening sejenak. Yang Ke memegang gelas air di tangannya dan memasukkannya ke mulutnya, menunggu dengan sedikit tidak sabar, karena dia tidak yakin apakah Meng Wuya memiliki metode seperti itu. Ying Qiu tampak acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak punya harapan sama sekali untuk Meng Wuya. Setelah beberapa saat, Meng Wuya tiba-tiba tertawa 2 kali. Ini menarik. Orang yang melakukannya memang memiliki beberapa pencapaian dalam metode penyegelan. Ying Qiu berkata dengan suara teredam. Itu adalah tetua tertinggi keluarga yang saya, Huang Jiushou. Saya tidak peduli apa itu kaisar 9 negara dan 8 negara. Meng Wuya mengurutkan bibirnya. Saya belum pernah mendengarnya. Ying Qiu hendak membuka mulut untuk berdebat dengan beberapa kali, tetapi dihentikan oleh tangan Yang Ke.
Meskipun Ying Jiu yang selama ini diam, tapi dia pasti mempunyai ide untuk berdebat dengan orang lain. Jelas karena dia mengagumi Huang Jiuzhou di dalam hatinya, jadi dia tidak akan membiarkan orang lain meremehkannya. Bagaimanapun Huang Jiuzhou adalah satu-satunya yang dipromosikan menjadi penatua tertinggi yang berasal dari aura Istana Darah. Jadi semua prajurit darah menganggapnya sebagai panutan dan tujuan seumur hidup mereka. Meskipun kata-kata Meng Wuya memuji tingkat pemenjaraan Huang Jiuzhou, tapi di telinga Ying Jiu, lelaki tua ini mungkin sedikit terlalu sombong. Dia berada di atas level alam kenaikan abadi puncak, jadi kualifikasi apa yang dia miliki harus mengevaluasi penatua Huang. Manajer toko Meng, bisakah Anda mematahkan batasan ini? Yang sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. Iya, jawab Meng Wuya dengan santai. Mata Ying Jiu menyipit. Dia memandang Meng Wuya dengan heran dan kaget, seolah dia tidak menyangka dia akan memberikan jawaban seperti itu. Yang diam-diam menghela nafas lega, tapi dia tidak yakin jenis sihir apa yang dimiliki Meng Wuya. Karena penjaga toko Meng Wuya selalu memberinya kesan misterius dan aneh, dan Yang juga melihatnya saat bepergian keliling dunia. Lucy, Yang Yingho, beberapa tetua tertinggi keluarga yang semuanya berada di atas alam para dewa. Tapi itu tidak jauh lebih kuat daripada perasaan yang diberikan Meng Wuya padanya. Tanpa disadari, Yang selalu tahu bahwa Pak Tua Meng agak tidak terduga, bahkan mungkin lebih menakutkan daripada beberapa master itu. Setelah menerima jawabannya, Yang tiba-tiba merasa nyaman. Jika dia menjawab ya, maka itu pasti mungkin, jadi dia tidak perlu bertanya lagi. Bisakah Anda mengangkatnya? Ying Jiu bertanya dengan suara gemetar. Dia tidak percaya dan mengira Meng Wuya berbohong. Meng Wuya meliriknya dan sedikit mengangguk. Berapa lama? Ying Jiu bertanya lagi. Jelas bukan tidak mungkin baginya untuk menghilangkan kutukan penyegel Yuan, namun akan memakan waktu setidaknya 2 bulan, dan upaya yang tak henti-hentinya. Jika Meng Wuya juga membutuhkan waktu yang lama, maka dia sebaiknya bekerja keras untuk melanggar batasan tersebut tanpa mengganggunya. Karena Ying Jiu tidak memiliki kesan yang baik terhadap lelaki tua ini, yang mengucapkan kata-kata arogan dan tidak menganggap serius Huang Jiuzhou. Jadi tentu saja dia tidak ingin menerima bantuannya. Namun Meng Wuya mengangkat 2 jarinya. Yang mengangkat alisnya dan terkekeh. Apakah ini berarti 2 bulan atau 20 hari? Meskipun dia menanyakan pertanyaan ini, Yang masih condong pada kemungkinan terakhir. Dalam alam bawah sadarnya, masuk akal jika Meng Wuya menghabiskan 20 hari untuk menyelesaikan pembatasan kutukan Xieling Yuan. Mendengar itu, Ying Jiu juga memandang Meng Wuya dengan curiga dan bingung dalam hatinya. 2 hari. Meng Wuya berkata dengan tenang. Yang dan Ying Jiu keduanya bergerak, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Yang tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya meremehkan kemampuan Meng Wuya, karena penjaga toko Meng jelas tidak sesederhana yang dia bayangkan. Senior, Ying Jiu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi aneh. Bukannya saya meremehkan Anda, hanya saja apa yang Anda katakan sedikit. Sombong? Meng Wuya terkekeh dan merutkan bibirnya dan berkata, jika batasan ini ditanamkan pada saya dapat mematahkannya dengan menjentikan jari. Tetapi sekarang itu diterapkan pada Anda. Dan saya hanya perlu 2 hari. Faktanya saya cukup berpengetahuan tentang metode perguruan dan penyegelan. Jadi trik kecil ini bukanlah apa-apa. Trik kecil? Yang mengamati kata-kata dan ekspresinya dan tiba-tiba menemukan bahwa wajah Ying Jiu sedikit berkedut. Dia tidak bisa menahan perasaan lucu di dalam hatinya, tetapi dia harus tetap memasang wajah datar, terbatuk ringan dan bertanya,
Manajer toko Meng, apakah Anda benar-benar yakin? Jika Anda tidak ingin mencoba, keluar saja. Saya tidak punya waktu ekstra untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Pintunya ada di sana. Meng Wuya mendengus, melirik ke arah Yingqiu dan berkata, dengan kemampuan Anda, setidaknya Anda butuh waktu 2 bulan untuk mendobrak batasan ini. Jadi bekerjalah lebih keras. Yingqiu tergerak lagi. Jelas butuh waktu 2 bulan baginya untuk mematahkan batasan kutukan penyegel Yuan. Ini adalah perkiraan kemampuannya, dan Meng Wuya bisa melihatnya hanya dengan sekali pandang, yang menunjukkan penglihatan master ini sangat tajam. Setelah mengerutkan kening, Yingqiu mengepalkan tinjunya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Senior, tolong ambil tindakan. Saya baru saja menyinggung Anda. Senior, tolong. Lagi pula, hanya butuh 2 hari seperti yang orang ini katakan. Setelah 2 hari semuanya akan menjadi jelas. Kali ini Yingqiu sebenarnya sangat penasaran apakah Meng Wuya sekuat yang dia katakan. Manajer toko Meng, lihat. Yangke memandang Meng Wuya sambil tersenyum. Pak Tua Meng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Oke, Anda boleh pergi. Dia akan pergi menemui Anda dalam 2 hari. Yangke lalu mengangguk puas, menyuruh Yingqiu untuk tenang. Berbalik dan berjalan keluar. Kembali ke kamar sebelah, Xian Ningxiang tidak ditemukan. Dia pasti kembali ke ruang alkimia untuk menyempurnakan alkimia. Duduk bersila di tempat tidur, Yangke mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Dan itu sehelai rambut hitam. Dan itu adalah salah satu yang terputus dari Master Misterius yang merebut harta rahasia tingkat misterius ke-8 di Danau Cermin Rusa hari ini. Jelas tidak ada yang mengira bahwa Master Misterius dengan kemampuan luar biasa ini sebenarnya adalah seorang wanita. Secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, dia telah menghadapinya 2 kali dalam 1 hari. Tetapi Yangke bahkan tidak melihat wajahnya, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Bagaimanapun, kecepatan wanita ini terlalu cepat, dan metode yang dia gunakan juga agak ajaib. Di hadapan publik, dia merampas harta rahasia tingkat Suan ke-8, dan Yangke benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Terutama bagaimana dia menahan serangan pada harta rahasia dan mantra penyegel yang ditanam oleh Huang Jishu. Dia bahkan mampu melarikan diri dengan selamat. Sebelumnya, Liu Qing mematahkan kutukan penyegel Yuan dengan mengorbankan harta rahasia tingkat misterius. Tapi bagaimana dengan wanita itu? Yang lebih mengkhawatirkan Yangke adalah siapa yang merekrut wanita ini. Jika dia melihat ekspresi kaget Yang Wei, Yang Zhou dan Yang Kang, Yang Shen dan Yang Ying yang melintas di depan mata mereka satu persatu, mereka sepertinya tidak tahu identitas wanita itu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu dari mereka sedang akting. Setelah berpikir lama, Yangke tidak dapat menemukan petunjuk apapun dan hanya bisa mengesampingkannya. Namun dengan sedikit usaha, 3 harta rahasia muncul di hadapannya, dan ini adalah keuntungan terbesar Yangke hari ini. Meskipun ada hampir 200 harta rahasia yang dicuri, total harta rahasia itu tidak seberharga 3 benda di depannya. Pedang kecil sepanjang telapak tangan yang terasa dingin, itu adalah harta rahasia jiwa tingkat surga. Dan Yangke merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa harta rahasia jiwa ini memiliki kualitas tingkat tinggi di surga. Jadi Yangke merasa senang, bagaimanapun harta karun rahasia jiwa sendiri relatif berharga dan juga lebih sulit untuk dimurnikan dibandingkan harta rahasia lainnya. Bahkan, harta rahasia jiwa tingkat tinggi tingkat surga juga tidak kalah berharganya dengan harta rahasia tingkat misterius biasa. Namun, sulit untuk memurnikan harta karun rahasia jiwa ilahi, terutama ketika dia belum melahirkan lautan kesadaran. Jadi Yangke memainkannya sebentar, mengesampingkannya dan terus menyelidiki 2 bagian lainnya. Di antara 2 harta rahasia, salah satunya adalah cermin yang dia lihat. Cermin ini juga menusuk tulang, tapi berbeda dengan harta rahasia jiwa tadi.
Dinginnya pedang kecil itu semacam dinginnya yang sampai ke jiwa, dan dinginnya cermin ini sudah cukup untuk membekukan dunia. Setelah menuangkan energi yang nyata ke dalam cermin, cahaya cemerlang muncul di permukaan cermin, dan Yang tiba-tiba menemukan pemandangan yang aneh. Melalui cermin, dia melihat pegunungan yang megah, yang tertutup salju. Kepingan salju telah berterbangan di seluruh langit, berjatuhan dari langit, menutupi pegunungan yang tertutup salju satu demi satu dengan warna putih. Angin dingin menderu-deru dan penglihatannya benar-benar putih. Dengan suara klik, suhu seluruh ruangan tiba-tiba turun. Dan nafas dingin menstimulasi energi yang sejati di tubuh Yang untuk melawan tanpa sadar. Harta rahasia tingkat menengah tingkat Suan. Yang tiba-tiba menyadari sesuatu dan terlihat terkejut. Dia tidak tahu berapa tingkat harta karun rahasia tingkat Suan lainnya, tetapi yang pasti adalah pasti tidak banyak harta karun tingkat Suan tingkat menengah. Paling banyak hanya 1 atau 2, dan cermin yang telah saya lihat sebelumnya ternyata adalah cermin tingkat Suan kelas menengah. Adapun nilai 1 harta rahasia tingkat Suan tingkat menengah cukup untuk bernilai 10 harta karun tingkat Suan tingkat rendah. Jadi kali ini, Yang benar-benar menghasilkan banyak uang. Oleh karena itu, Yang merasa sedikit bersemangat. Energi sejatinya menyatu, cahaya di cermin tiba-tiba menghilang, dan pemandangan pegunungan yang tertutup salju tak berujung juga menghilang dari cermin. Sebelum menyempurnakannya, Yang tidak tahu apa tujuan dari cermin ini. Sambil meletakkan cermin, Yang fokus pada harta rahasia terakhir, dan ini yang dilempar oleh Liu Qing. Pelindung tulang ini ukurannya tidak besar, hanya seukuran batu giling. Tidak diketahui terbuat dari tulang monster apa, karena bentuknya aneh dan bersinar dengan kilau putih dari daging luar dan dalam. Dan pada bagian depan, pelindung tulang terdapat pola kepala binatang dengan mulut lebar. Sehingga wajah dan taring binatang buas yang hijau ini benar-benar menakutkan. Matanya terbelalak karena marah, seolah ingin melahap siapapun yang dipilihnya. Saat dia mengambilnya, Yang merasakan aura berdarah dan suram datang ke arahnya, dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Meskipun kualitasnya tidak sebaik cermin tadi, hanya tingkat Suan tingkat rendah, tetapi pelindung tulang ini pada pandangan pertama adalah harta rahasia pertahanan. Jadi nilainya tidak jauh lebih buruk dari cermin itu. Meskipun ada banyak jenis harta rahasia, secara umum harta rahasia pertahanan lebih jarang daripada harta serangan, sehingga nilainya menjadi meningkat. Masing-masing dari ketiga harta rahasia ini lebih mahal dari yang lain. Jika dia dapat memurnikan ketiga harta rahasia tersebut, Yang memperkirakan bahwa keseluruhan kekuatannya juga akan meningkat pesat. Lagi pula sejauh ini, dia hanya memiliki 3 harta rahasia yang bisa digunakan. Pedang surah, begonia darah 1000 rui, dan rantai iblis. 2 item pertama adalah item tingkat surga. Setelah menggunakannya begitu lama, Yang dapat yakin bahwa itu adalah item tingkat surga kelas atas. Bagaimanapun itu adalah harta dari sekte dinastian kelas 1. Jadi nilainya tidak terlalu buruk. Sebuah sekte kelas 1 harus memiliki harta rahasia tingkat Suan. Setidaknya sekte tersebut telah dapatkan pencapaian besar. Namun pedang surah dan begonia darah Qian Rui masih menjadi harta sekte tersebut. Jadi pasti karena kedua harta rahasia ini memiliki arti khusus. Adapun tingkat rantai sihir tidak diketahui karena mengunci gangguan iblis di buah jahat. Rantai ajaib telah kehilangan spiritualitasnya, dan hingga saat ini rantai tersebut masih dipelihara oleh energi sejati Yang dan belum pulih.